Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Raya Tanjung Bonai yang dimuliakan Allah, apa-apa dan ibu-ibu, puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di malam hari kini, malam nan kedua di bulan Zulhijjah 1442, kita dimudahkan Allah untuk duduk bersama di siko dalam rangka beraja agama. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan bagi kita kesadonyo, dan kita wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita setiap bulan Ahad kedua malamnya insyaallah serupananlah kita mulai di bulanan lalu tentang akidah. Kitalah beraja di bulanan lalu, baadik kita beraja akidah. Lah kita sobian beberapa alasan pada bulanan lalu. Di antara alasannya karena kita diciptakan Allah untuk beribadah. Yang dimaksud ibadah itu ibadah hanya kepada Allah, tak boleh kepada orang lain. Dan itu dipelajari dalam akidah. Di antara alasan kedua ba'adik kita beraja akidah, dan nak kita kaji bulan lalu, karena akidah adalah sebab dan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang ingin akidah, ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, harusnya punya akidah. Bukan sekedar punya akidah, tapi akidahnya adalah akidah Islamiyah, atau lebih khusus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ba'adik kita beraja akidah, apa ibu yang dimuliakan Allah, karena sampai di kematian awak pun, di akhir hidup awak pun, kita harus mengucapkan kalimat yang isinya memuliakan akidah Islam. Talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Bacakanlah talqin atau talqinkanlah kepada orang nan ka maningga. Bukan nan lah maningga, nan ka maningga. Orang nan ka meninggal, talqinkanlah dengan la ilaha illallah.
Dan tak boleh kita sosaan. Copeklah baca tu. Tak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh macam itu. Lambai-lambai awak. La ilaha illallah. Tungguin dulu sebentar. Karena orang sekarat kondisi nan boleh. Apa ibu kan ulun pernah merasuannya. Awak ulun julai. Dan kita pasti akan merasuan itu. Sekalinya merasuan itu. Tak bisa mengulang-ulang. Dan itu boleh. Maka jandi sosaan siasa nan dalam kondisi sakaratul maut. Tunggu berapa minit mungkin atau berapa minit, seminit 2 minit tunggu. Dan la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu kondisi dan paling payah. Maka dari itu pula kita kini belajar akidah. Mudah-mudahan dengan belajar akidah kita betul-betul punya akidah nan rancak. Akidahku apa ibu yang dimuliakan Allah? Akidahku nama lainnya adalah iman. Nama lain apa ibu? Iman. Potanglah kita bahas nama lain akidah tauhid. Nama lain pula akidah usuluddin. Makanya di UIN, di IAIN ada jurusan usuluddin. Usul artinya pokok, dasar. Ad-din agama. Dasar-dasar agama berarti kan akidah. Akidah maksudnya. Nama lain tadi akidah kita bahasakan adalah iman. Iman. Bukan iman nama orang ya. Tapi iman ku adalah sama dengan akidah. Itu nan akan kita bahas lebih rinci setiap bulannya insyaAllah tentang iman. Khususnya atau lebih rincinya, lebih jolehnya kita akan membahas rukun iman nan 6. Itulah akidah. Segala perkara akidah indah akan lopeh dari rukun iman nan 6. Tak akan lopeh. Jadi rukun iman itu perkara akidah, rukun Islam dan 5 perkara ibadah. Ya kan? Kecuali rukun Islam yang pertama. Itu akidah tu. Tapi rukun Islam yang kedua salat. Dan ketiga zakat. Dan keempat puasa. Dan kelima haji. Itu ibadah. Maksudnya syariat nan nampak. Kalau akidah kau kan di hati, batin. Ya kan? Keyakinan ya kan? Keimanan itu kan di dalam hati. Maka itu bedanya. Beda iman dan Islam. Iman dan Islam kok di dokean mereka iman dan Islam kecil orang. Berarti iman kau bukan Islam, Islam kau bukan iman. Mereka di dokean bona ndak umum mereka dokek. Tapi kalau mereka berjauh teragak dokek. Awal itu iman dan Islam. Maksudnya kalau iman dan Islam digandengkan, maka iman itu amalan hati, Islam amalan zahir, amalan anggota tubuh. Tapi kalau dipisahan mereka,
Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Sama jo fakir dan miskin. Kalau berdokek mereka teragak pisah mereka, maksudnya berbeda mereka. Nan fakir ko orang nan perlu untuk hari kini. Untuk hari kini yang perlu fakir. Kalau miskin untuk hari kini yang ada, untuk besok yang perlu. Maka mana lebih parah? Fakir atau miskin? Fakir lebih parah. Jadi orang fakir untuk hari kini yang cari dulu. Apalagi untuk besok. Kalau orang miskin kini lah tonangnya. Makanya namanya miskin. Miskin kotnya orang nan tonang. Sakinah apa arti sakinah? Tonang kan? Jadi miskin kau orang nan tonang. Tonang tu hari kini. Tapi besoknya cari. Untuk besoknya cari kini. Untuk besok kini ya cari. Untuk kini lah do bolehnya, lah do sambahnya. Itu orang miskin. Tapi kalau miskin dan fakir dipisah, orang miskin kau sama aja orang fakir. Orang fakir kau sama aja orang miskin. Itu dalam bahasa Arab model itu. Dalam bahasa Arab model itu. Jadi nanti kita bahas insya-Allah pada malam hari ini tentang rukun iman. Nan iman ko asal apa ibu? Apa iman ko? Kalau di Arab iman ko nama padusi. Kalau di Jawa iman ko nama lelaki. Dimbau siman. Samojo maisarah. Di Arab maisarah nama laki-laki. Di awak orang awak menyangko maisarah nama padusi. Khadijah radhiyallahu anha punya pelayan atau karyawan namanya maisarah kan? Maisarah kalau kita baca sejarah. Jangan awak sangko Nabi SAW poi berdagang ke Syam dengan padusi, tidak. Maisarah ko laki-laki, bukan padusi. Kini balik tadi, anan iman ko. Iman ko secara bahasa artinya menetapkan. Al-iman wal iqrar. Menetapkan, mempercayai, membenarkan. Itu makna iman secara bahasa. Sedangkan iman secara istilah di dalam buku-buku akidah disebutkan dan iman ku apa? At-tasdiqu bil janan. Membenarkan di dalam hati. Itu dan iman. Nyo yakini, nyo bonan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan lidah. Wa amalun bil arkan. Dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Itu nan iman. Jadi iman ko dikecean samparono kalau ada nan tiga ko. Kurang nan tiga ko ndak sempurna makna iman tu. Apalagi kalau orang ngecek nan iman ko kan dalam hati saja. Imanku dalam hati itu makosinya sebenarnya sumbernya. Bukan imanku cukup di hati. Karena sebagian anak gadis awak. Kok kita suruh nyoba kerudung. Keceknya. Imanku di hati je. Percuma berkerudung tapi bergonjang keceknya.
Percuma berkerudung tapi bacarui misalnya. Melawan ke suami. Piala ndak berkerudung tapi ndak melawan ke suami. Iman kau disiko letaknya aja. Siko iman. Betul atau salah tu? Iman kau di hati letaknya betul atau salah? Kita katakan tidak topek. Iman kau bukan hanya di hati. Iman kau apa? Harus ada di lidah. Kita umumkan, ya kan? Dan harus kita buktikan jo anggota tubuh awak. Jo caranya, jo amal soleh. Makanya imanku mengisahkan Allah. Indak pula solatnya. Maka jangan kecen orang Islamnya. Datang juga ke dukun misalnya. Ke dukun datang juga. Hilang NMAX-nya. Bukan ke polseknya datang. Ke dukunnya datang. Sebenarnya kalau dukun kosan tiangnya, ini orang paling kaya di negara Jawa. Ya kan? Kalau dukun kosan tiang. Tapi dukun ko panduto ya. Seratui kecek dukun ko cie nan bona. Dek nan cie itulah kita anggapnya dukun sakti. Jadi orang Islam mengakunya Islam, bahkan solatnya lima waktu di masjid misalnya, tapi poinnya ke dukun. Sebab ke dukun karena warung makannya longang, supaya rami datangnya ke dukun. Iko syirik. Dan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di dalam surah Al-Baqarah itu, ayat itu, cobalah Pak Ibu tengok tafsir Ibnu Katsir, siko ndak ada ya. Nah, kalau ada tafsir Ibnu Katsir ada? Ada. Tolong ambil filan. Juz kedua, ya. Al-Baqarah juz kedua, berarti jilid 1 mungkin tu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang maksud dengan al-fitnah adalah kesyirikan. Terima kasih filan. Kalau di awal agak jawab, jangan fitnah orang jua coba. Fitnah ko lebih kejam pada membunuh. Kalau di awal fitnah di sikoko nanda adu-aduan tentang diri orang. Sebenarnya fitnah di situ itu adalah fitnah di dalam ayat itu bukan itu maksudnya. Tapi fitnah di dalam itu adalah kesyirikan. Sebentar. Dia Pak Ibu yang melakukan Allah. Orang nan datang ke dukun. Dukun ko makasih ko mengaku-ngaku tahu perkara gaibnya. Tahu perkara gaib. Kita tengoklah dulu siko ayat berapa. Kau ada tafsir. Mengaku-ngaku yang tahu perkara gaib, itu dukun. Tapi kalau kepandaiannya ayat 191. Tapi kalau kepandaiannya adalah membantu orang bersalin, beranak, jo tangannya nyuruh, itu ndak dukun namanya. Walaupun kecil orang awak dukun ya, dukun beranak. Kalau itu aja kepandaiannya itu ndak dukun. Kalau itu aja kepandaiannya itu ndak dukun. Koyo halaman 600 boleh. Nanti tengok ya. Halaman jilid 1, ya kan?
Halaman 609 boleh disiko. Kata Ibnu Katsir, syirik itu lebih besar bahayanya daripada perang, daripada pembunuhan. Karena jihad mengandung resiko hilangnya nyawa dan terbunuhnya banyak orang, maka Allah mengingatkan bahawa kekufuran, kesyirikan dan berpaling dari jalan Allah Ta'ala yang mereka lakukan itu bahayanya lebih berat, lebih kejam dan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Oleh karena itu dia berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Abu Malik mengatakan, apa yang sedang kalian lakukan itu, maksudnya kesyirikan, lebih besar daripada pembunuhan. Kemudian Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas, 8 orang ulama mengatakan syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Itu maksud dari wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maka kita baca ayat ko, buka tafsir. Iko bukan tafsir nama iko. Kalau iko ya sebelah kanan, iko namanya terjemah. Dan tafsir ko, iko baru tafsir. Ya benar, alhamdulillah kan. Ada tafsir Ibnu Katsir. Iko tafsir terbaik ko. Kalau awak jadikan iko rujukan, boleh. Tapi bagi orang awam menjadikan ko bacaan pokok tak boleh. Tak sampai nanti. Karena ko buku agak tinggi setiap levelnya. Harus ngerti aja hadis dulu. Jo ilmu hadis. Tapi kalau ketika awak payah, tengok buku ko. Tapi awak jadikan ko sarapan pagi awak. Tiap pagi baca iko awak. Kau nak faham awak iko. Ya toba berapa jilid tu? 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya. 10 jilid. Kalau nan aslinya 6 jilid. Punya awak di rumah asli kitab 6 jilid. Kalau iko 10 jilid. Apa ni yang falak biko? Tapi kalau ada nak faham awak ayat, tengok siko. Untuk jadi rujukan, kalau di pesantren-pesantren kan tafsir Al-Jalalain enak. Kalau pernah andong ya. Tafsir Al-Jalalain. Itu apa? Atau tafsir Muyassar. Ada orang jual tu terjemahannya pula. Itu apa? Jadi bacaan teori. Tapi untuk rujukan dan paling paten, memang iko bukunya. Iko buku dan warna rancak untuk tafsir. Tapi jangan jadikan kau sarapan pagi awak. Maksudnya awak rutinkan baca kau. Awak kalau bisa baca buku kau dan tipi-tipi aja. Kalau awak pemula, kecuali nyo lah dosen nyo kan, dah tahu jo bahasa Arab, tahu jo ilmu hadis, tahu jo usul fikih, baca toba buku yang dah ada. Tapi kalau mau kita kau, buku-buku tipih lah jadi itu dan kita amalkan. Jadi kalau orang Muslim tapi syiriknya, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, hanya tidak Muslim lagi, musyrik lagi. Karena la ilaha illallah kau bukan di lidah aja kan, di hati. Nampak bokehnya kepada anggota badan awak. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi boleh oto baru iyo dabih ayam. Nyo potong ayam. Untuk ayam yang potong darahnya nyo nambah soal. Darahnya nyo siraman kah? Kau tu. Ada orang boleh itu. Sebabnya supaya ndak kecelakaan. Buang sial katanya. Oto baru. Atau dicuci tujuh semua. Atau 7 bunga. Berbagai macam. Semuanya semua masjid pula ndak ya? Iko kejadian bona ko. Kodo sampaikan dalam ceramah.
kejadian bona menimpa awak siap solat di sebuah masjid di Payakumbuh. Tiba anak muda jawab ama-ama. Kecaya numpang bang aja. Nyusangka awak pengurus masjid mungkin. Jadi kalau ada orang lah 30 tahun umurnya tidak pernah solatnya, maka kita boleh berbayak sangka sama dia. Mungkin dia orang kafirnya, walaupun tinggal di Tanjung Monai. Lah orang Islam ya mungkin. Badai itu kan kecewa mungkin dia tidak solat, atau mungkin dia sedang haid, walaupun laki-laki. Atau mungkin dia tidak berakal, walaupun dah 30 tahun umurnya, tentu boleh nak solat. Atau mungkin dia ulun baligh lain, walaupun dah 30 tahun umurnya. Jadi kalau merasa awak lah baligh, lah berakal, wajib solat. Tak ada situ nak solat. Rajin puasanya ndak, ya kan? Itu ndak keluar dari Islam. Piti banyak, badan sehat, tak nomoi poyoji, keluar dari Islam. Tak keluar. Berdosa tak? Berdosa. Piti banyak, badan sehat, mampunya kan? Tak nomoinya poyoji, berdosanya, tapi tak keluar dari Islam. Piti banyak, lah wajibnya bayar zakat, tapi nak bayar zakat tu. Berdosanya tak? Berdosa. Keluar dari Islam? Tak. Badan sehat, mampunya puasa Ramadan 30 hari, tapi tak umurnya puasa, malingnya puasa, berdosa tak? Berdosa. Keluar dari Islam? Tak keluar dari Islam. Tapi solat, walaupun malingnya, keluar dari Islam. Makanya solat ku apa? As-salatu amududdin atau imaduddin. Solat ku tiang agama. Faman aqamaha aqamad-din. Barang siapa mendirikan salat, berarti mendirikan agama. Waman hadamaha waman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, hadamad-din, berarti dia menghancurkan agama. Alai awak aroan dari orang nak salat. Jadi orang nak salat kau mau dibangkai iduinya. Orang nak salat kau mau mayat idui. Ya benar. Maka kau ado menantu awak, anak awak, kemanakan awak, adik awak, uda awak, kerabat awak doke, nak solat, suruh solat. Dan jangan kita pedian orang nak solat tinggal di rumah awak. Jangan apa dian. Tapi orang pengangguran, aku kalau disuruh milih aku anak penganggurannya, lah S1 penganggurannya misalnya, atau tamat SD-nya penganggurannya, lah bertahun-tahun pengangguran. Ada pengangguran, ada orang tak solat tapi kerojonya. Mana pilih? Biarlahnya pengangguran tapi solat. Biarlah kita agi makan yo. Kerabat awak, sepupu awak, adik awak, udah awak, biarlah kita agi makan yo. Walaupun piti awak mungkin untuk inyo makan sehari 30.000 habis sehari misalnya, biarlah. Tapi lain solat di rumah awak. Tapi orang nan bekerja menumpang tinggal di rumah awak, solat subuh indah, luhur indah, asa indah, tugori indah, isya indah, suruhnya cari rumah di lain, suruh cari rumah. Oh, mohon maaf kau kawan, mohon maaf kau di sana, ngontrak sana di tempat lain. Kalau sana nak solat sih kau, tapi kalau sana nomu solat, tinggallah sampai kapan, sampai bila sana suko. Napa ada? Asal mampu ambo. Asal tidak sompi rumahku rasanya tinggal sana siko. Alai bisa muda itu bersikap. Ada orang tua di Mudia ya, orang tua kawan awak ngecek. Kau bahasa orang Mudia ya. Dek den nak nan perlu dari ang tu adalah bukan pitih, tapi ang solat 5 waktu. Itu nan den perlu. Tu kece orang muda ya. Jadi orang tua nan elok tu
Nan yo minta kepada anaknya bukan piti anak, solat anak. Karena jo solat anak itulah kita nanti di akhirat dibantu. Tapi piti anak nan dia ge kawak kini itu nak bisa bantu awak di akhirat tu. La yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Tidak bermanfaat roto ketika tu, dan anak yang tak soleh tak ada manfaatnya. Jadi yang bermanfaat adalah anak yang soleh. Jadi imanku apa ibu? Balik kita kepada tadi, hati, kemudian diterjemahkan oleh lidah awak dan diikuti oleh anggota badan awak. Itu nan iman. Jadi kok yo beriman wahai anak gadis kita, siko nak ada anak gadis ya. Ibu-ibu selalu ya. Siko anak gadis ompet 10 tahunan lalu. Mantan anak gadis siko banyak. Adik-adik awak yang padusi, awak sadonyo. Kalau ia beriman awak kepada Allah, beriman awak kecewa, pakailah kerudung. Kau ia beriman awak wahai apa-apa kepada Allah, solatlah kita. Solatlah awak. Karena iman tu harus ada amal soleh. Iman dan amal soleh tak bisa dipisah, tak boleh dipisah. Tak bisa dipisah-pisah. Dia ambo iman aja, amal soleh tak bisa. Ambo amal soleh saja iman tak bisa. Maka orang yang bertakwa ku adalah nyokumpuan iman jo amal soleh. Itu nan bertakwa tu. Ana amal soleh ku sebenarnya. Nak soleh nama orang ya. Dan amal soleh ku makosinya adalah amal nan ikhlas dan sesuai jo cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru amal soleh namanya. Tapi kalau amal itu ndak ikhlas, sesuai jo cara Nabi, itu ndak amal soleh. Betul tak? Nan soleh ko kan artinya cocok, sesuai. Soleh ko bahasa Arab artinya cocok, sesuai, elok. Itu artinya. Jadi amalan nan sesuai ko sesuai jo keikhlasan tu dan sesuai jo cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aikolah kira-kira Pak Ibu kaji kita kalau awak lanjut kok tergantung biko. Masih iman kepada Allah juga baru. Iman kan ada 6 nak. Kita ulun masuk lai masih menggali makna iman. InsyaAllah bulan muka iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Karena kita bersua sekali sebulan, tu tak mungkin awak rinci bona. Kalau rinci bona biko 5 tahun selesai kita. Atau 3 tahun. Itu kok masih jua awak ngaji sih kok kan? Maka awak ingin kok dapat malaki Ramadan tahun besok lah selesai. Pembahasan rukun iman kok. Kita bahas akidah dari pembahasan lain itu. Kalau kini kan akidah dari rukun imannya. Kita bahas dari yang lain, pendalamannya. Kalau kini istilah kita mula-mula belajar namanya. Jadi kalau rinci warna pon yang lo Pak Ibu tumpah. Dan kok dapat apa Ibu? Kok dapat dibojulah pena jokrote untuk mencatat mana perlu. Tapi kalau payah mencatat dek matolah payah dengan rekaman awak. Rekaman kita kok. Ada dari apa kita? Ada dari kawan awak. Itu di dongan. Kalau dia apa? Nama Pak? YouTube nama? Jamaah MRTB Lintau. Tuh MRTB Masjid Raya Tanjung Bonai Lintau. Tengok di YouTube-nya. YouTube tuh CBB.
Kalau ndak, tengok Facebook Payakumbuh Mengaji. Payakumbuh Mengaji. Itu gunanya kita rekam. Itu gunanya untuk diulang-ulang balik di rumah. Cakoyo. Ndak lo minta Pak Ibu dongan dari awal sampai akhir ndak. Man kira-kira perlu pecopek. Eko lah paham kok, pecopek lah. Oh ya kau kena paham. Lah paham, pecopek lo balik. Mana lu paham? Malun paham aja ditengok. Ndak ada. Karena guna kita merekamku supaya bisa diputar ulang. Bermanfaat bagi orang setelah kita meninggal besok. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya kita rekam. Jadi apa Ibu, karena awak tahu apa Ibu ko lah di hati 50 sadonyo, kebanyakan agak uzur mungkin menulis. Tapi kalau anak-anak muda, ya awak paso menulis. Tapi kalau apa Ibu kok bisa yo mendongak, tak ada. Kau saja Pak Ibu. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengqadha salat. Baik. Sama-sama. Mengqadha atau mengqasar, Pak? Mengqasar mungkin Pak ya? Kasar ya. Iya, mengqasar ya. Karena mengqadha ko artinya mengganti salat di waktu lain itu artinya. Contohnya nan salat ko contoh mereka. Awak jago subuh jam 7. Jam 7 pagi. Langsung awak wudu dan solat itu mengqadha namanya. Tapi kalau makasih awak mengqadha solat dan dahulu kita tinggal, dulu kita preman di sana. Kinilah taat kita. Tekona dek kita dulu 3 tahun tak pernah solat. Kita qadha kini, itu mbak caranya. Itu ndak ada dah. Caranya adalah banyak bertaubat dan banyak salat sunnah. Jadi sia nan dahulu di masa mudanya meninggalkan salat sejak baligh. Banyak-banyak taubat kepada Allah, taubat nasuha. Dan banyak-banyak salat sunnah. Mari itu pula sia dahulu nan tinggal puasa Ramadannya, banyak-banyak puasa sunnah kini. Itu masalah mengqadha ya. Kini masalah mengqasar kecil apa tadi? Kalau kita berangkit setelah zuhur Pak ya. Setelah zuhur. Dari Lintau ke Padang. Contoh Pak ya. Setelah zuhur kita berangkit. Baca caranya. Caranya adalah salat zuhur 4 rakaat. Enak. Kemudian salat asar 4 rakaat. Tidak boleh kita mengqasar. Karena kita ulun meninggalkan tompek kita tinggal. Tapi lah berjalan awak dari kau tinggal kau di siko mana misalnya, lah berjalan awak, lah tiba awak misalnya di Pawuah kan, boleh kita jam qasar, boleh, qasar boleh. Tapi ulun berjalan awak lai, tak boleh kita qasar. Jadi qasar kau berjalan ya dulu, meninggalkan tompeknya tinggal. Kemudian lah misalnya awak kini pergi ke Padang. Bisa qasar kan di Padang? Bisa ya. Kemudian dari Padang pulang awak ke kampung Lintau. Lah tiba di Lintau awak, ulun maghrib, ulun salat maghrib, ulun salat isya awak tunda, ndak boleh kita qasar salat isyanya. Lah tiba soalnya. Tapi kalau ingin qasar salat isyanya, maka masih di Payakumbuh atau di Halaban awak salat awak. Berhenti di masjid atau musala. Salat awak 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Boleh ya. Karena kita lon tiba di Lintau lai. Amal itu hukum tentang salat di waktu safar. Itu Pak ya. Kau saja mohon maaf kalau ada dan kurang. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.